الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji serta rasa syukur sepantasnya dan semestinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Semoga rasa syukur ini senantiasa memotivasi kita untuk menjaga dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini tak lupa Al-Fakir mengingatkan diri pribadi dan kita semua, marilah kita berupaya untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, siapapun kita tentu ingin menjadi termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain, siapapun kita tentu ingin menjadi termasuk di antara golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, di akhir ayat 159 surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau telah memiliki kebulatan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat ini jelas bagi kita bahwa di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa definisi dan pengertian dari tawakal itu sendiri? Ada beberapa definisi dan pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Al-Ghazali mengatakan, at-tawakkulu huwa i'timadul qalbi 'ala Allah. Tawakal ialah menyandarkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama lain yaitu Al-Munawi mengatakan at-tawakkulu huwa izharul 'ajzi wal i'timadil qalbi 'ala Allah. Tawakal ialah menampakkan kelemahan
menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa tawakal adalah suatu keadaan di mana seseorang menampakkan kelemahannya, menyandarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan ini ada dua pandangan keliru. Yang pertama ialah orang-orang yang menganggap bahwa dalam menjalani kehidupan ini ia hanya mengandalkan usahanya saja, ia hanya mengandalkan ikhtiarnya saja tanpa menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang seperti ini ketika ia meraih kesuksesan di dunia ini, ketika ia mendapatkan kelebihan rezeki, ia menganggap bahwa semua itu hanya karena usahanya, semua itu murni hasil ikhtiarnya. Padahal tentu ini adalah merupakan satu pandangan keliru. Karena bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki bagi makhluknya yang ada di muka bumi ini? Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang artinya, dan tidaklah makhluk Allah yang bergerak di muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa karunia apa saja yang dimiliki oleh seseorang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang kedua ialah orang-orang yang hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan ikhtiar, tanpa melakukan usaha. Dan ia menganggap bahwa ketika hanya berpasrah diri tanpa melakukan ikhtiar dan usaha, itulah yang dinamakan dengan tawakal. Berkaitan dengan hal ini, suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah untaku ini, unta milikku ini aku ikat terlebih dahulu lalu kemudian aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau aku lepaskan saja, aku berpasrah diri kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawabannya, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu untamu, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal adalah suatu keadaan di mana seseorang berupaya melakukan usaha, berikhtiar, lalu kemudian setelah ia memaksimalkan usahanya, setelah ia memaksimalkan ikhtiarnya, ia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tawakal juga ada sebuah ungkapan menarik yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman Al-Umari, di mana beliau pernah mengatakan, "Kuntu janinan fi batni ummi wa kana yu'ta bi rizqi hatta yudha'a fi fani." Yang artinya, dahulu aku hanyalah janin di dalam perut ibuku. Dahulu aku hanyalah janin di dalam rahim ibuku. Lalu kemudian aku diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rizki tersebut diletakkan di dalam mulutku. Hatta idza kaburtu wa araftu rabbi sa'a dhanni. Hingga ketika aku dewasa, ketika aku besar, aku mulai mengenal Tuhanku. Saat aku sudah mulai mengenal Tuhanku, maka mulailah muncul prasangka burukku terhadap Tuhanku. Fa ayyu abdin asyarru minni, maka adakah hamba yang lebih buruk dibandingkan denganku? Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman Al-Umari ini sejatinya bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Karena siapapun kita, dahulu berada di dalam perut ibu kita, dahulu berada dalam rahim ibu kita. Saat itu kita dalam keadaan lemah, kita belum bisa berikhtiar mencari rezeki, kita belum bisa gunakan lisan ini untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, kita belum bisa bersedekah, kita belum bisa melaksanakan sholat, kita belum bisa banyak melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya kepada kita. Bahkan rezeki tersebut langsung diletakkan ke dalam mulut kita. Maka apakah ketika kita sudah besar, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah mengenal Tuhan kita, lalu kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan kali ini khatib mengingatkan diri pribadi dan kita semua
dalam keadaan apapun. Jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita. Karena yang perlu diperhatikan ialah bukan masalahnya, akan tetapi apakah kita masih menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tawakal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Yang artinya, sekiranya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pasti rezekimu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung-burung juga diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari mereka pergi dalam keadaan lapar dan di sore hari mereka pulang dalam keadaan kenyang. Tentu kita semua sepakat bahwa dari siapapun dan apapun kita bisa belajar, termasuk dari burung, di mana mereka begitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari dalam keadaan lapar ia keluar dari sarangnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka hingga kemudian mereka pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Kalaulah burung saja yang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk berikhtiar, berusaha mencari rezekinya, maka apalagi dengan kita. Dan terkait dengan hal ini juga ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum afidatit tayr, yang artinya akan masuk segolongan kaum ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hati mereka seperti hatinya burung. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini ialah hati mereka penuh dengan kelembutan. Ada juga yang memaknai bahwa hati mereka penuh rasa takut, rasa khawatir, dan ada juga yang mengatakan bahwa hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kemampuan bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepadanya, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang dicintainya. Marilah di akhir khutbah kedua ini kita memohon bermunajat
Kiranya apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah farzuqna al istiqamah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.